Mesti Bante. Bante dalam eh, jalan mulia berunsur delapan sama wayama kan diartikan usaha benar atau daya upaya benar Bante. Daya upaya benar yang seperti apa yang dimaksud di sini Bante? Kan dulu pernah ditanyakan dan juga sudah dijelaskan. Apa hanya sekedar kita, wah saya berbuat baik begitu aja Bante? Daya upaya seperti itu kan yang dimasukkan di sini? Oh ya, apa namanya, berbuat baik seperti itu ya bagian. Bagian dari itu sama wayama. Tapi bukan sekadar itu. Oleh karena wayama artinya adalah ya apa namanya, getol, mau maju, berupaya untuk maju. Wayama. Ada kata sama di depan, sama wayama yang spesifik itu didasari dengan pandangan benar, yaitu dasar tentang 4 kebenaran Arya. Dan kalaupun kebajikan dilakukan, itu sudah didasari oleh 4 kebenaran Arya, dengan misalnya buat bajik, sering baca parita, dana makan, itu ya bagian kebajikan dari sama wayama juga, tapi tidak melulu di situ, masih ada yang lebih mendalam, misalnya bahkan ini yang disebut kebajikan luhur tinggi itu kaitannya itu justru dengan diri pribadi. Ya tidak harus apa namanya tampil di sosial, kerja, tampak kerja punya peran di apa namanya perkumpulan ini, perhimpunan itu, apa dan sebagainya, kesana kemari banyak peran, banyak jabatan, banyak apa di apa ini kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Justru waktu duduk atau sambil setengah berbaring atau bahkan sambil berbaring, meneliti apa yang muncul di dalam pikiran. Apa ya, pikiran sedang memikirkan apa, sedang terjadi apa. Ya, apa, oh memikirkan ini, memikirkan masa itu, memikirkan permasalahan itu. Sikapku bagaimana di pemikiran itu. Sikapku adalah diwarnai oleh hal yang seperti ini, seperti itu, tergolong itu hal buruk, hal yang baik, dan sebagainya. Meneliti seperti itu adalah sesungguhnya sama wayama juga. Itu bagian meditasi yang paling paling ringan. Meditasi yang paling ringan itu adalah sama wayama itu. Itu adalah bagian itu meditasi juga. Sebutannya adalah samadhi parikara. Parikara itu artinya itu piranti. Piranti atau apa? Piranti itu apa? Tahu piranti enggak? Perangkat. Perangkatnya samadhi, perangkat untuk mendapatkan keteguhan, itu adalah sama wayama. Berbicara seperti itu tadi bukan berarti menyindir atau apa yang artinya baca parita itu jelek, dana makan itu jelek, apa dan sebagainya, kegiatan sosial keagamaan itu juga semuanya baik. Hanya saya memaksudkan bukan yang sebatas itu. Justru hal yang berkaitan dengan di dalam diri pribadi itu sangat-sangat signifikan nilai jenjang kebajikan yang bisa ditumbuh kembangkan. Di situ. Dan itu sendiri adalah
sebagai titik awal untuk bila mana seseorang itu sudah berinteraksi secara nyata dengan lingkungan sekitarnya. Sewaktu duduk diem sendirian, mengetahui alam pikiran sendiri, baik perihal yang lampau sekarang maupun yang akan datang, mendeteksi kira-kira nilai apa yang dimunculkan dalam berpikir, proses berpikir segalanya itu, memilah-milah, distinct namanya ya, memilah-milah, memperjelas apa itu. Nah, untuk kedepannya, diproses bagaimana? Tahu, sudah pasti tahu dasarnya apa itu. Keburukan itu adalah kerugian. Keburukan itu adalah penderitaan. Berlawanan dengan jalan, berlawanan dengan pandangan benar. Berlawanan dengan jalan itu jalan apa? Jalan Arya. Nah, sudah pada dasarnya begitu, bukan melulu sekedar melihat buruk, oh ya tahu buruk, enak, baik, senang, diteruskan. Nah, bukan melihat kemudian, sekedar melihat kemudian, ya yang terus ya terus, jalan tetap, ya tidak begitu. Melihat itu artinya apa? Ada penyikapan ke berikutnya. Dengan melihat sebagai yang buruk, apa yang mesti diputuskan. Dengan melihat apa itu baik, apa yang mesti diputuskan. Apa yang mestinya dilakukan yang baik tapi belum dilakukan. Nah, apa yang mesti diputuskan di situ, apa yang mesti disikapi, diberikan tanggapan. Lain kali mestinya aku begitu. Lain kali mestinya aku begitu. Nah, situasi berada sendiri, memikirkan alam pikiran sendiri, memperhatikan alam pikiran sendiri itu adalah situasi yang sangat-sangat rilis dan rileks, tidak stressful. Sangat memungkinkan kita untuk bisa berbincang-bincang, bercakap-cakap, bernegosiasi dengan diri sendiri. Sambil mempertimbangkan apa loh sisi buruknya. Kalau meneruskan ini, yang buruk ini, itu masih bernegosiasi, bisa. Tahanlah sedikit untuk melakukan, toh ini juga kebaikan. Udah peduli amat dengan orang lain yang salah mengerti. Itu bukan urusan aku. Orang-orang salah mengerti tidak hanya 1.000 orang. Setiap orang punya risiko disalah mengerti. Pokoknya ini baik, aku lakukan. Nah, ini nantinya itu jika berlangsung dengan rutin, berlangsung terus-menerus, ada pembiasaan, menjadi kebiasaan, menjadi terbiasa, menjadi gampang sadar, sewaktu berada dalam lingkungan yang nyata, yang itu semua mengundang stressful. Ya, betul-betul. Kadang kita tidak keburu sudah terlanjur ngomong, sudah terlanjur putuskan, sudah terlanjur tindakan, baru sadar, aduh ini egoku, aduh ini marahku, aduh ini keserakahanku, aduh ini iri hatiku, udah terlambat semua. Atau melupakan apa yang baik. Nah, sehingga apa? Dalam praktek, jangankan kita di luar dengan orang banyak di masyarakat begitu ya. Keluar dari kamar, bertemu dengan orang di rumah saja sudah stressful. Artinya apa? Kita sedang berhadapan dengan sosok yang bukan diri sendiri. Yang perlu mungkin jaga kata, jaga sikap, jaga macam-macam.
even kepada anak sesungguhnya. Ya, meskipun kecil begitu jangan dianggap oh dia kan masih kecil. Tidak apa-apa, tidak boleh. Nah, pertanyaannya apa ya tadi itu? Ya, sama wayama Bante. Nah, kenapa? Ya. Apakah sekadar Ya, kebajikan yang sekedar seperti itu, ya. itu? Sama wayama itu sesungguhnya seperti dikatakan tadi adalah meditasi di tingkat ringan. Apa itu meditasi? Pengembangan batin. Jangan mengerti meditasi itu selalu Konsentrasi. ya jana yang bagaimana tidak ya. Ya. Namanya pengembangan batin itu luas, luas sekali. Mengembangkan santuti, apa itu keberpuasan atas hal yang diri miliki, itu juga pengembangan batin. Mengembangkan hiri, apa itu hiri? Malu berbuat buruk, ditumbuh kembangkan, itu juga pengembangan diri, pengembangan batin, bawana juga. Tidak harus, ya apa namanya. Termasuk juga, misalnya, meditasi objek bau, misalnya. Di 40 apa namanya? 40 objek samatha itu ada enggak objek bau? Ada Bante asubha ya? Enggak ada. Enggak masuk ke asubha Bante? Enggak masuk. Meskipun tidak masuk di situ, apakah tidak bisa bau itu menjadi objek? Sangat-sangat bisa. Ya. Objek suara bisa enggak? Sangat-sangat bisa. Itu tercantum di Tipitaka. Dan kalau dijelaskan apa itu bau, apa itu suara, dan bagaimana menjadi objek meditasi, itu tidak kalah menariknya. Ya, tidak kalah menariknya. Hanya memang agak rumit sifatnya itu, apa ya, suara gitu. Ya gampang-gampang susah lah. Bau begitu ya, gampang-gampang susah. Nah, oleh karena, tapi itu sendiri punya dasar untuk dijadikan sebagai objek dalam pengembangan batin. Itu masuk di dalam Tipitaka. Ya setidaknya itu apa namanya di apa ya Ekakanipata Anggutara Nikaya. Wahai para biku, aku tidak melihat suara apapun yang mampu menggetarkan hati seorang lelaki kecuali suara wanita. Suara wanita lah, wahai para biku, yang mampu menggetarkan hati seorang lelaki. Nah, jadi bagaimana seorang biku itu meneliti yang namanya suara. Apa itu suara? Begitu mendengar suara pluk, langsung bisa connect, terpersepsi, sanya muncul. Ini adalah suara manusia, wanita, usianya tidak lebih dari sekian, tidak kurang dari sekian, mungkin tahu namanya juga, sudah tergambar. Pengen melirik Bante. Nah, enggak usah pengen melirik. Cukup dengan dengar satu kata, itu sudah terpersepsi sebuah onggokan. Ya. Padahal suara itu apa? Suara adalah gelombang dengan amplitudo tertentu dan panjang gelombang tersendiri. Dan itu tidak ada yang namanya suara laki-laki, suara wanita. Nggak ada yang namanya suara barang, suara orang. Nggak ada yang namanya suara manis, suara pahit. Suara ya suara. Begitu. Nah, di sini apa mengolah suara sedemikian rupa
mengerti suara sebagai suara, artinya bebas dari personifikasi atau atribut ya. Atribut. Ini adalah manusia, ini adalah wanita, ini adalah muda, ini adalah cantik, ini adalah kaya, ini adalah yang jelek juga, yang apa juga, yang menyebalkan juga. Nah, harus dipisahkan dari atribut-atribut itu. Suara ya suara sebagai objek. Ya, tentu ada itu kan ada dua bagian. Nanti ada yang merasa kurang nyaman hati kalau tidak diucapkan lengkapnya. Tidak diucapkan sisi satunya lagi. Wahai para biku, tidak ada satu tidak ada satu suara pun yang mampu menggetarkan hati seorang wanita kecuali suara lelaki. Nah, suara lelaki, wahai para biku, ya mampu menggetarkan hati seorang wanita. Nah, artinya apa? Ya di sini pelatihan itu bukan melulu hak bagi seorang lelaki. Termasuk satu bukan menjadi sebagai semacam objek menderita dari yang satunya. Tapi satu sama lain. Ya, jadi bukan sebagai objek menderita. Mengerti ya maksudnya ya? Begitu ya. Seolah-olah kan semacam, kok diskriminatif. Ini itu ya. Kok memojokkan, enggak juga itu pelatihan. Hanya memang ini kebanyakan berkomunikasinya dengan para biku Sang Buddha. Terlebih kalaupun ada lain dari biku, tetap namanya bhikkhave juga. Ya, jadi bukan berarti hanya dengan sesama biku atau sesama lelaki, begitu tidak. Nah, itu kalau mau dikembangkan tentang pengembangan batin, itu bagian dari mencakupi sama wayama itu. Ya kurang lebihnya begitulah ya. Sapitiyo viwacantu